berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God-lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita menghampiri Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan karena dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami kelegaan, kedamaian, ketenangan di hati dan pikiran kita. Bahkan kalau saat ini saudara sedang mengalami berbagai macam tekanan hidup, permasalahan yang begitu sulit yang membuat saudara menjadi stres, depresi, saudara benar-benar alami situasi yang sangat berat. Ini waktu yang terbaik, yaitu menghampiri tahta kasih karunia Bapa kita di surga. Dalam hadirat Tuhan, saudara akan mendapatkan ketenangan di hatimu untuk melewati semuanya dengan baik. Dan bahkan percayalah kalau saudara ada dalam Tuhan, jalan keluar terbaik diberikan, kekuatan dan hikmat Tuhan berikan, sehingga saudara akan bisa melewati semuanya dengan baik, dengan berhasil dan berkemenangan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Dia bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa sempurna bagi kami dalam Yesus Kristus. Kami boleh datang kepadamu membawa semua beban hidup kami, semua permasalahan hidup kami, tidak hanya diri kami, tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan sangat peduli. Tuhan mengerti pergumulan-pergumulan hidup kami yang membuat kami sangat cemas, yang membuat kami sangat ketakutan, yang membuat kami sungguh-sungguh berbeban berat. Tetapi kami percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat, maka kalau kami datang kepadamu, Engkau akan memberi kami kelegaan yang kami butuhkan. Bapa, kami ingin menikmati kehadiran-Mu. Kami ingin mendapatkan kekuatan dari-Mu. Kami ingin mendapatkan ketenangan dari-Mu. Tuhan hadir dalam setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu hari ini. Kami persembahkan pujian penyembahan kami kepadamu, karena Engkau layak menerima pengagungan dan kasih kami, rasa hormat kami yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari sama-sama katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagi
tempat maha tinggi. Haleluya, kami memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Saudara-saudara, banyak kesaksian tentang bagaimana Tuhan mengubah hidupnya ketika dia beribadah. Saya ingat ketika saya kelas 3 SMA, Tuhan ubah hidup saya dalam sebuah KKR anak-anak muda waktu itu di gereja. Tuhan ubah saya sejak saat itu. Dan kita semua punya kisahnya masing-masing bagaimana Tuhan mengubah kita ketika kita hadir dalam sebuah ibadah, sebuah pelayanan rohani dimanapun Tuhan bisa bekerja. Kita akan sharing tentang firman Tuhan, tetapi sebelumnya mungkin ada juga yang mau sharing pengalaman hidupnya, bagaimana hidupnya diubah Tuhan dalam sebuah pelayanan rohani seperti itu. Silakan siapa? Ya, kalau saya sih Pak ceritanya mungkin keinget gitu tentang teman saya sebetulnya. Jadi waktu itu kita teman sekolah, tapi teman saya ini memang dia anak baru. Nah, saya tuh dulu sekolah waktu SMP di gereja ya, jadi gereja punya sekolah gitu. Nah, jadi banyak anak-anak muda yang gereja situ sekolahnya sama-sama kita lah gitu. Nah, si teman saya ini anak baru, dia baru masuk. Terus memang dia sebenarnya jemaat gereja situ, tapi ke gereja juga mungkin hanya sekedar ke gereja aja gitu karena ikut mama papanya gitu ya. Tapi satu kali diajakin sama remaja gereja ini, remaja-remaja di gereja itu untuk retret gitu. Mereka tiap tahun ada retret, biasanya anak-anak sekolahnya ikut juga gitu. Retret, ternyata di retret itu memang teman saya ini dilawat Tuhan dan memang drastis lah berubahnya gitu dari dia sebelum berangkat retret sama dia pulang retret itu beda gitu, dan sampai sekarang dia makin aktif di gereja itu, pelayanan juga jalan terus semenjak waktu itu kita retret ya. Jadi luar biasa sih, maksudnya drastisnya itu kayak balikin tangan gitu dalam 3 hari ya berarti ya. Itu sih kayak yang menarik. Dan perubahannya terus ya. Terus gitu, lanjut terus. Seharusnya seperti itu ya, karena ibadah itu kan bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar itu upacara keagamaan tanpa arti. Ibadah itu setiap orang itu akan mengalami hal-hal yang rohani yang dari Tuhan, dan itu bisa mengubah hidupnya. Oleh sebab itu kalau kita apalagi bagi saudara-saudara yang menjadi tim pelayanan yang menyiapkan ibadah, yang menjadi bagian dari ibadah dilaksanakan, perlu menggumuli betul bahwa ibadah kita tidak boleh hanya sekedar rutinitas semata, tetapi sebuah ibadah di mana nama Tuhan itu dimuliakan, lalu orang-orang yang ikut ibadah itu dijamah Tuhan, hidupnya diubahkan. Ibadah yang seperti ini tidak akan pernah orang berkata membosankan, karena setiap datang hatinya, hidupnya dijamah oleh Tuhan. Itu bukan soal rutinitas, bukan sekedar kegiatan agamawi tanpa makna. Sangat bermakna sekali ibadah itu. Kalau begitu, mungkin saya juga ada pertanyaan tambahan Pak Pendeta. Ya. Sebetulnya ibadah yang seperti apa sih Pak yang berdampak itu Pak?
Ibadah yang berdampak jelas tidak ditentukan oleh alat atau tempat. Misalnya kalau alatnya semakin lengkap, berarti ibadah semakin mengubah hidup orang. Kalau tempatnya semakin nyaman, berarti ibadah itu membuat orang berubah. Tidak ditentukan ini. Tidak juga ditentukan aliran lagunya apa. Itu lagu lama atau lagu baru atau lagu terkini atau lagu yang belum pernah ada gitu. Semuanya ada. Kan ada judul lagu kan belum pernah ada gitu. Walaupun itu dinyanyikan, itu bukan ditentukan oleh itu. Pasti ada hal-hal penting yang Tuhan ajarkan. Mari kita baca kitab Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Di situ ada 3 hal penting sebuah ibadah yang akan bisa mengubah orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita ada di ibadah yang seperti itu, kita akan alami jamahan Tuhan. Setiap ibadah kita akan alami sesuatu yang dari Tuhan. Yang pertama kita baca ayat 34 ya. Keluaran pasal 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 35, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Prinsip penting ibadah yang mengubahkan, yang bisa mengubahkan hidup manusia adalah kalau ibadah itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu keagungan Allah. Keagungan Tuhan, kehormatan Tuhan itu dinyatakan. Makanya dalam sebuah ibadah yang harus menjadi pusat itu adalah Tuhan. Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dihormati. Kadangkala ibadah dikemas sedemikian rupa untuk menghormati jemaat, supaya jemaat senang, supaya jemaat suka, supaya yang melayani dipuji oleh jemaat. Ini bahaya. Kalau seperti itu berarti yang jadi Tuhan adalah jemaat. Semuanya diarahkan kepada jemaat. Tidak. Yang diagungkan itu Tuhan. Ibadahkan sebuah penyembahan. Pusat penyembahan kita apa? Pribadi Tuhan. Bukan acaranya, bukan alat musiknya, bukan lagu-lagunya, tetapi pribadi Tuhan yang diagungkan. Ini jelas yang pertama harus berubah yang melayani. Karena kadang-kadang kita itu ada godaan. Kita ini kan nggak senang kalau pelayanan kita dikritik. Tidak senang kalau orang tidak suka dengan pelayanan kita. Yang menyanyi, yang menaikkan puji-pujian, kalau dikritik nggak enak itu memainkannya atau menyanyikannya. Apalagi melihat jemaat nggak ada yang nyanyi hanya kita sendiri. Itu tambah kita jadi merasa bersalah. Lalu kita, mungkin jemaat nggak suka dengan lagu ini. Kita mulai menyesuaikan diri, apa yang disukai jemaat. Kita tidak berpikir, lagu ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Lagu ini bisa memuliakan Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, kalau fokus kita memuliakan Tuhan, ketika nama Tuhan dimuliakan, pribadi Tuhan dimuliakan, hati jemaat dijamah oleh Tuhan. Termasuk ketika khotbah pun kadang-kadang ada godaan. Khotbah apa yang membuat jemaat senang? Khotbah apa yang disukai jemaat? Kadang-kadang ada godaan seperti itu. Itu sesuatu yang akhirnya menjadikan kesenangan jemaat pusat khotbah. Bukan Tuhan mau bicara apa lewat khotbah saya. Ketika saya khotbah, maka fokus saya adalah apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk jemaat, bukan apa yang ingin didengar oleh jemaat. Ada kalanya ketika Tuhan berfirman, itu bisa membuat jemaat merasa terganggu pikirannya, bisa merasa terganggu hatinya, bahkan ada yang bisa tersinggung karena ada teguran dari firman Tuhan. Tetapi kalau itu yang memang Tuhan inginkan untuk disampaikan, bagi para pemberita firman Tuhan harus berani menyampaikannya. Karena pusat ibadah adalah Tuhan. Tuhanlah yang harus dihormati. Tuhanlah yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan.
Ketika akhirnya yang melayani fokusnya mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, maka pertemuan ibadah itu menjadi sebuah pertemuan di mana hadirat Tuhan, di mana pribadi Tuhan itu bekerja menjamah setiap pribadi. Ketika hati jemaat diubahkan, di jamah Tuhan berubah, maka yang dimuliakan siapa? Tuhan lagi. Luar biasa ya ibadah ini ya. Sejak anak saya ikut ibadah itu, hidupnya berubah. Luar biasa ya pelayanan mereka ya, yang dilakukan oleh saudara-saudara ini ya. Sejak suami saya ikut ibadah ini, hidupnya berubah. Luar biasa ya, Tuhan bekerja lewat ibadah ini. Nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi bukan pengkhotbahnya siapa ya, bukan WL-nya siapa ya, bukan yang memimpin pujian siapa ya, bukan penata layannya siapa ya. Bukan, tetapi siapa Tuhan yang sudah mengubah hidup orang-orang yang datang itu. Nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Ibadah yang mengubah hidup orang selalu pusatnya adalah pribadi Tuhan. Saya orang desa, saya tahu banyak gereja-gereja di desa, sederhana sekali. Bahkan ada yang tidak punya alat musik ketika beribadah. Bahkan saya pernah ketemu ada satu gereja, tidak mampu beli alat musik, beli gitar nggak bisa. Dia cukup buat kotak yang di lubang itu. Kemudian dikasih apa itu, karet itu, yang dulu orang suka ngamen itu, dengan ban dari itu ya. Kemudian dia dibetot-betot begitu saja, sama dipukul-pukul. Tetapi orang yang datang di ibadah di situ banyak yang mengalami perubahan. Jadi bukan soal alatnya. Bahkan saya pernah datang di sebuah gereja di desa yang memimpin pujian saja fals-fals nyanyinya. Yang main musik kelihatan lagi belajar. Tetapi jemaat yang datang itu hidupnya diubahkan. Banyak yang begitu bersukacita memuji Tuhan. Karena apa? Mungkin ya, dalam keterbatasan, kesederhanaan, dan ketidakmampuan mereka, sebelum melayani, mereka doanya lebih kenceng itu. Karena nggak punyanya cuma seperti itu. Sungguh-sungguh mereka ingin menyembah Tuhan. Pelayanan mereka bukan sebuah entertain, tetapi sebuah penyembahan di hadapan Allah. Jadi bahaya saudara kalau kita berpikir ibadah itu bisa diangkat dengan alat peralatan dan keahlian. Tidak, tetapi dengan hati yang menyembah. Kalau hati yang menyembah tidak bergantung alat. Tetapi kalau alatnya ada, semakin antusias menyembah Tuhan. Ini yang pertama, ibadah yang mengubah itu kalau pusatnya Tuhan yang dimuliakan. Bukan manusia, bukan alat, bukan acara. Dan yang kedua, kita baca di ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Berarti dalam ibadah yang mengubahkan hati itu, kehadiran Tuhan itu nyata. Umat Israel ada kehadiran Tuhan, tidak hanya di kemah suci, bahkan seluruh hidup mereka. Ibadah yang mengubahkan hidup orang-orang yang hadir, dilayani orang-orang yang memang hidupnya selalu disertai dengan kehadiran Tuhan. Mereka melayani bukan sekedar menghibur, bukan sekedar membuat pertunjukan. Memang orang-orang yang hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan lewat orang-orang yang melayani. Ketika mereka memimpin ibadah, yang melayani ini akhirnya juga karena mereka orang-orang yang disertai Tuhan. Hidup mereka selalu ada kehadiran Tuhan. Makanya pelayanan mereka akhirnya juga dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ketika Tuhan hadir, jemaat akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ibadah yang mengubah kalau jemaat itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Seperti sahabatnya kan, sahabatnya Jid tadi kan, dari kecil ke gereja, tetapi tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena ada pelayanan retreat itu kan dalam sebuah ibadah, dia alami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Begitu ada kehadiran Tuhan, hidupnya berubah. Yang mengubah itu siapa? Roh Kudus yang sudah menjamah hidupnya.
Nah, kalau Roh Kudus menjamah hidupnya, orang itu kalau memang mau berubah, cepat sekali kalau Tuhan yang mengubah. Bahkan hal yang tidak mungkin berubah bisa berubah kalau Tuhan memang sudah menjamah hidupnya. Yang paling dibutuhkan dalam sebuah ibadah, yang harus digumuli orang-orang yang melayani ibadah adalah supaya setiap jemaat mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bukan sekedar supaya seru nyanyinya, bukan supaya mereka senang, tidak. Ketika mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi memuji Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, urusan mengubah hidupnya itu urusannya Tuhan, bukan yang melayani. Kita tidak sanggup mengubah hidup orang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup orang. Nah, kalau kita berpikir pelayanan kita, karena aku menyanyinya seperti ini, karena aku memain musiknya seperti ini, karena aku berkhotbah seperti ini, karena aku melayani yang model seperti ini, orang akan berubah. Itu usaha sia-sia. Manusia hanya bisa berubah dari dalam, sungguh-sungguh berubah. Kalau itu jamahan Tuhan, karena dia berjumpa pribadi, mengalami kehadiran Tuhan, dia bisa berubah sendiri. Bahkan nggak ditolong pun mendadak berubah begitu saja. Karena dari dalam ada perubahan. Tetapi kalau itu hanya sisi emosional, ada yang namanya psikologi massa. Ketika kita berkumpul 100 orang itu nangis. Karena ada yang bertobat itu, yang altar call gitu, 10 orang itu memang tipe orang yang dikit-dikit nangis tuh. Jadi nangis semua. Yang lain ikut nangis. Apakah itu alami kehadiran Tuhan? Belum tentu. Lihat saja apakah dia berubah setelah itu. Kalau selesai ibadah, dia nangis-nangis di pertemuan ibadah. Setelah keluar dari ibadah, tetap saja dia mulutnya itu penuh caci maki. Nggak berubah itu. Itu namanya psikologi massa. Apalagi jumlahnya sampai ribuan. Wah, itu kalau kita nggak nangis, kita merasa aneh. Kalau lainnya nangis. Ya. Enggak. Kalau orang alami kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan melawat dia pasti berubah. Bisa nangis, bisa enggak. Bisa sangat hancur hati atau sepertinya tenang-tenang saja. Itu kan hanya ekspresi emosinya, ekspresi jiwa orang bisa berbeda-beda. Tetapi pasti berubah. Kehadiran Tuhan, yang dibutuhkan itu kehadiran Tuhan. Jadi dalam ibadah itu kita harus merasakan kehadiran Tuhan. Jangan hanya seru-serunya saja, atau kalau yang datang banyak, seru. Kalau begitu nonton konser musik lebih seru. Bukan itu, kita mengalami kehadiran Tuhan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-36 dan 37. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Di sini menjelaskan dengan tegas bahwa ibadah itu harus Tuhan yang memimpin. Tuhan memimpin orang-orang yang melayani. Kemudian Tuhan memimpin bagaimana ibadah itu bisa berlangsung. Hidup orang-orang yang melayani harus orang-orang yang mau memberi dipimpin Tuhan. Kalau dia memberi diri dipimpin Tuhan, ketika dia menyiapkan pelayanan, dia membuka hatinya. Kemana Tuhan mengarahkan hatinya? Apa yang harus aku lakukan dalam pelayanan ini? Lagu-lagu apa yang harus aku naikkan, aku nyanyikan untuk bisa membuat jemaat bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Khotbah seperti apa yang harus aku sampaikan? Nah, kalau hidup orang itu memang dipimpin Tuhan, mau pelayanan pasti buka hati kemana Tuhan mengarahkannya. Ibadah yang mengubah hidup adalah ketika Tuhan hadir, Dia yang memimpin. Orang-orang yang melayani mengikuti maunya Tuhan, bukan maunya diri sendiri. Jadi saudara-saudara, pastikan setiap ibadah yang saudara ikuti, jangan hanya itu sebuah rutinitas. Kalau hanya sekedar rutinitas, suatu saat saudara bisa bosan. Suatu saat saudara ada kekecewaan, saudara mulai lemah imanmu, mulai tidak pengen ibadah. Ketika saudara kecewa dengan sesuatu, saudara bisa tawar hati, tidak lagi menikmati ibadah. Tetapi biarlah ibadah-ibadah yang kita ikuti
itu ibadah yang membuat hidup kita semakin hari semakin berubah. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang mau dipimpin Tuhan, yang buka hati terhadap kehadiran Tuhan, dan biarlah Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui setiap persembahan, pujian, penyembahan yang kita naikkan di hadapannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami boleh menghampiri tempat kudus-Mu. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Tetapi seringkali dalam ibadah-ibadah yang kami jalani, sepertinya Tuhan terlalu jauh. Kami senang tetapi kami tidak bertemu dengan Tuhan. Kami menikmati pertemuan itu, tetapi kami tidak sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Firman-Mu saat ini mengingatkan kami, Bapak, bahwa setiap pertemuan ibadah itu waktu terbaik bagi kami untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu, mengalami kehadiran-Mu. Oleh sebab itu, Bapak, Tuhan menolong hal-hal yang menghalangi di hati kami, dari sisi perilaku kami, atau hal-hal lain yang selama ini membuat kami tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami bisa membereskannya dengan baik, membereskan hati kami yang membuat kami tidak bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami lembut hati. Kami mengikuti pimpinan Tuhan. Kami mengikuti kemana Tuhan akan arahkan hidup kami. Kami taat Tuhan ketika Tuhan ingin mengubah bagian-bagian hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sudah mengalami kebosanan dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka melakukannya secara rutin, bahkan yang melayani pun juga melakukannya secara rutin. Mereka tidak mengalami pimpinan dan kehadiran Tuhan ketika mereka melayani. Kiranya kebenaran firman-Mu itu menerangi hati dan pikiran mereka. Tuhan membebaskan mereka dari sekat-sekat, dari belenggu-belenggu, dari benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan sisi manusianya yang membuat mereka menentang pengenalan akan Allah. Kami patahkan, kami robohkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Injil Yesus Kristus itu boleh bekerja dalam setiap pertemuan ibadah. Setiap ibadah-ibadah yang dilakukan itu sungguh-sungguh ada kehadiran Tuhan. Nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapak. Tuhan jamah setiap pribadi anak-anak-Mu. Bahkan orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Orang-orang yang selama ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh dosa. Kami berdoa Bapak, biarlah orang-orang seperti ini dipimpin oleh Tuhan lewat saudara atau sahabatnya untuk datang dalam ibadah. Dan ketika mereka datang dalam ibadah, mereka sungguh-sungguh boleh mengalami kehadiran Tuhan. Mereka mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hidup mereka diubahkan. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu bukan sekedar menyelenggarakan pertemuan ibadah yang rutin saja, yang agamawi saja, tetapi di pertemuan-pertemuan ibadah gereja-Mu, setiap orang bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, boleh hidupnya mengalami perubahan yang besar, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui perubahan-perubahan hidup mereka. Terima kasih Bapak. Nama-Mu dipuji dimuliakan selalu dalam setiap pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan pernah malas, jangan pernah berhenti untuk beribadah. Berbagai hal yang ada bukan berarti alasan kita tidak beribadah. Temukan pengalaman baru bersama Tuhan dalam ibadah-ibadah yang saudara ikuti. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk
menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap, tetap teguh imanmu bahwa Tuhan itu sanggup menolong dan melakukan keajaiban dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.